tidak ada yang tahu. Itu pun ditanya pernah sama malaikat Jibril. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat? Kata Rasulullah, Allahu a'lam, Allah lebih tahu daripada terjadinya hari kiamat. Kalau tanda-tandanya saya tahu, tapi kalau terjadinya pastinya itu hari Jumat, dan tidak akan meleset harinya, pasti hari Jumat. Cuma tanggalnya kapan beliau sendiri pun tidak tahu. Tapi kalau tanda-tandanya itu diketahui sudah, dan sekarang sudah banyak terjadi. Di antaranya adalah banyak terjadinya bencana alam. Itu sebenarnya bagian daripada kiamat sugro. Namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Banyak anak-anak yang durhaka, mereka banyak yang menjadi tuan dari orang tuanya. Jadi anaknya lebih berkuasa daripada orang tuanya, dan juga sekarang banyak terjadi. Dan juga diantaranya adalah merebahnya maksiat. Pada saat ini banyak sekali orang-orang yang berzina tanpa malu mereka di depan kita. Dan sekarang juga pun sudah kita bisa akses setiap hari lewat internet dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan satu tanda-tanda kiamat. Maka dari itu, dari informasi ini kemudian harus menyadarkan kita. Lagi-lagi bukan hanya sekedar kematian yang akan kita persiapkan, apa yang kita bawa, tapi begitu lebih dahsyatnya dibanding di alam kubur, kiamat lebih parah. Cuman kita kan karena belum ngerasain, jadi kita santai-santai aja lah, ntar bagaimana kek, apalagi orang gondrong. Biasa deh itu mah, ntar bagaimana kek, bodo amat, gue pikirin kuburan masing-masing ini, bener gak? Kadang-kadang individual orang itu akhirnya membuat mereka itu masing-masing diingetin kebaikan, bukannya malah sadar, malah ngomel. Kong, yang mabok mulu kong, yang main judi mulu bang, mabok judi lah, urusan-urusan lu, kuburan masing-masing ini. Yang mabok, yang beli mabok, gua, bener gak? Yang judi pakai duit, gua. Yang zina, gua. Yang punya penyakit, gua. Lu apa urusannya? Sementara kan kita seperti itu, banyak dikelilingi dengan orang-orang yang kalau disadarkan itu bukan malah sadar, tapi malah lebih marah daripada kita. Gunung-gunung semuanya terbang, dan di saat itulah semua orang sedang kebingungan. Pertama, memang ditandai, sudah sering saya sampaikan, kalau dibilang matahari terbit dari barat, benar ya, terbit dari timur itu kan aslinya, terbit dari barat itu sudah merupakan tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Pertama, dia akan timbul dari barat, kemudian tenggelam ke timur, timbul lagi dari timur, tenggelam di barat, lalu besoknya akan timbul lagi dari barat, lalu manteng dia di atas itu selama-lamanya, tidak akan ke timur lagi dan tidak akan ke barat lagi. Di situ orang mengatakan masih fenomena, seperti halnya gerhana bulan. Gerhana bulan itu bukan fenomena alam. Iya, memang itu fenomena alam. Bagian daripada contoh gerhana bulan adalah bulan yang ditutupi oleh matahari. Sebaliknya, gerhana matahari yang ditutupi oleh bulan. Cuma jaraknya masih jauh. Nanti suatu saat matahari dan bulan dia akan berbenturan, hancur semuanya dunia ini. Tidak ada yang dinamakan dengan dunia. Gunung-gunung berterbangan. Pada saat itulah malaikat Israfil menyampaikan tugasnya, yaitu meniupkan trompet sangkakala yang pertama. Cuman kalau bunyinya saya nggak tahu bunyinya seperti apa, pokoknya dia menggelegar, semuanya hancur. Laut bukan dikatakan tsunami, bukan dikatakan gempa bumi. Kalau gempa bumi itu hanya berkelompok, hanya sekelompok saja. Sekarang terjadi gempa bumi di mana tuh yang baru-baru itu? Cianjur, Turki, kurang jauh mainnya, masih Cianjur aja. 7,6 skala Richter. Toge. Dengar-dengar di sini ada yang namanya toge ya? Ada ya. Ada orangnya ada? Ada. Pas banget lagi contohnya. Seperti toge yang baru tumbuh. Bagaimana toge kalau tumbuh? Keren.
Ya begitu. Orangnya keren apa ya, keterangannya keren. Nah jadi pas waktu itu sudah waktunya, Allah tumbuhkan baru itu seperti toge-toge yang tumbuh. Subhanallah. Makanya pada saat ini kita membayangkan bagaimana itu dahsyatnya hari kiamat. Pada saat semua sudah dibangkitkan dan semua sudah dihidupkan, yang pertama kali dihidupkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah tiupkan trompet yang kedua. Nah, di saat trompet yang kedua itu ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Yaumul Ba'tsi namanya, hari kebangkitan umat. Dan di saat hari kebangkitan umat itu, maka Allah semuanya hidupkan ruh-ruh yang tadi disimpan oleh Allah, itu dikembalikan kepada jasadnya tanpa tertukar sama sekali. Nah, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua orang namanya di padang mahsyar. Ingat, di padang mahsyar itu jangan dikira kita itu cuman sekelompok kita doang, kumpul semuanya manusia. Dan dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Cuma walaupun telanjang, tetangganya kagak usil. Umpama saya ketemu Bang Hotel lah, kan begini amat bentuknya, agak main colek-colekan juga lah, lato-latonya rupanya. Sekarang lato-lato lagi rame banget, itu ada suara lato-lato lagi. Nah, ada nanti orang akan dibangkitkan, ini menjadi pelajaran kita. Ada orang yang akan dibangkitkan itu nanti bentuknya kecil kayak semut, kecil. Jadi orang lewat tuh diinjak dia. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa dia kok diciptakan atau dibangkitkan dalam kondisi yang sangat kecil? Hai Muhammad, ini sebagai contoh nanti orang-orang yang sombong itulah dibangkitkan dalam keadaan yang sangat kecil sekali. Itulah adalah mereka yang dinamakan Fir'aun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka orang yang sombong di dunia, baik dia sombong itu dengan hartanya, dia sombong 10.000 tali buat menggesernya. Setiap satu tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Coba bayangin, dia punya tali ya untuk menggeser, mempersiapkan itu siksa untuk orang-orang yang masuk neraka, 70.000 tarik. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Begitu lebarnya dan luar biasa itu, berarti lebar, dalam, dan tentunya di dalamnya terdapat siksa-siksa yang sudah dipersiapkan. Bagi orang mukmin tentunya nanti akan disidang dulu. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para kita semuanya, orang mukmin. Disidang nanti, dipanggil, Mas Bejo, panggil. Ini catatan amalmu. Kira-kira dulu kamu pernah berbuat maksiat ini enggak? Dan di sana tidak ada kata bohong. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut terkunci, tidak bisa bicara. Yang menjadi saksi adalah tangan kita yang menjadi, yang berbicara adalah tangan, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Maka kita di dunia itu kalau bisa lebih banyak mencari saksi-saksi kebaikan. Orang kalau sholat sunnah disuruh pindah-pindah tempat, emang apa? Biar supaya nanti tempat sujudnya itu dibanyakin, dan tempat sujudnya nanti akan menjadi saksi dia kalau dia sering ibadah. Maka kalau kita lihat di masjid itu ada orang sholat sunnah, ntar dia sholat sunnah di kanan, sholat sunnah keduanya dipindah ke kiri, biar supaya nanti jidatnya nempel ke sejadah, itu menjadi saksi dia nanti. Termasuk ini keripik juga nanti bakal jadi saksi nih. Apalagi yang ngasih keripik, wah luar biasa. Nanti keripiknya akan menjadi penolong di sono. Sambil makan keripik, sambil dihisab dia sama Allah.
Semuanya akan menjadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan mereka akan bersaksi dengan apa yang mereka kerjakan. Setelah orang kafir semuanya masuk ke dalam neraka dan semua orang-orang munafik. Siapa sih orang munafik? Orang munafik itu dia ngaku Islam tapi dia tidak pernah melaksanakan kewajiban. Itu termasuk tergolong orang-orang yang munafik, termasuk Islam KTP itu. Orang-orang yang Islamnya dia kan kena api. Dari bawah api neraka, siapa yang bisa melewati selamat dia ke surga. Tapi dia yang tidak bisa melewati, dia akan nyemplung ke neraka, naik lagi, nyemplung lagi. Tapi nyemplungnya enggak, pas nyemplung naik lagi enggak. Nyemplungnya itu aja untuk sampai dasar harus melewati 70.000 tahun. Alhamdulillah, makanya banyak-banyakin amal dah. Ini kisah, dan ini bukan sekedar kisah, ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melewati siapa? Yang pertama kali melewati jembatan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menjadi supporter bagi orang yang lewat. Tiba-tiba ada yang lewat, wah, Bang Asmin, ayo Asmin cepetan, ya Allah salimna, selamatkan Bang Asmin. Bang Kote lewat, ya Allah salim Bang Kote. Di sana nggak ada bahasa gondrong Bang, bahasa Arab semua pakainya. Jadi umpama nanti ngobrol nggak ada, nih mau mana aja, nggak ada. Semuanya pakai bahasa Arab di sana. Ada yang lewat kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Itulah para nabi. Mereka semuanya lewat, sut, langsung sampai ke depan pintu surga. Ada yang lewat seperti orang naik kuda, tepok, tapi nyampe. Ada yang lewat seperti orang naik kambing. Nah itu makanya kendaraan kita di dunia itu sebenarnya apa sih yang bisa kita persiapkan? Pertama amal, yang kedua adalah apabila kita punya rezeki, berkorbanlah. Korban di hari raya Idul Adha termasuk persiapan kita nanti untuk punya kendaraan di akhirat. Ada yang jalan kaki, ada yang ngesot juga ada. Kok bisa sih ngesot? Lillahi ta'ala, itu semua qadarullah. Adalah kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bisa sampai ke surga tapi dengan cara ngesot. Ada yang baru nginjek doang dia udah jatuh. Ini Allah sedang membersihkan dosa kita. Tapi kalau dosa-dosa yang memang udah jelas, itu nanti bakal memang akan disiksa dulu oleh Allah, masuk neraka dulu. Ada yang mulutnya ditusuk-tusuk. Waduh, kenapa ini? Dulu waktu di dunia dia selalu ngaji kagak, ngatain guru iya. Nah itu dia. Orang nanti mulutnya bakal ditusuk-tusuk. Banyak nanti contohnya.